Shalom, shalom teman-teman pemuda semuanya. Apa kabar? Di sini semuanya baik-baik saja kan? Tentu karena penyertaan Tuhan, setiap kita bisa boleh berkumpul kembali di tempat masing-masing. Kita akan beribadah bersama dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya, untuk istirahat yang cukup, juga bolehlah ya olahraga tipis-tipis biar kesehatan terjaga, imun juga terjaga. Tapi seperti yang saat ini sedang kita lakukan, kita mau juga nggak hanya imun aja yang terjaga, tapi juga iman juga terjaga. Kita akan beribadah, tapi sebelum kita beribadah, kita akan menyanyi dengan semangat Mars Pelkat GP. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Kita akan beribadah. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan serta memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya yang turun atas kita semua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa. Meski kami berada jauh Bapa dari teman kami masing-masing Bapa, tapi di dalam-Mu Bapa, melalui hadirat-Mu Bapa, kami dekat Bapa. Dan biarlah kiranya Bapa Engkau mengurapi kami Bapa dengan kekuatan-Mu, dengan sukacita daripada-Mu Bapa melalui ibadah ini Bapa. Biarlah kiranya Bapa hati pikiran kami hanya fokus kepada-Mu saja selama ibadah ini berlangsung. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk dalam Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Demikian Mazmur puji-pujian yang menguatkan kita untuk tidak perlu takut, karena ada Tuhan di sisi kita. Kita akan duduk kembali, kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita buka Alkitab, kita baca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pada saat ini kami anak-anak-Mu Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan bimbing serta sucikan hati kami, sehingga kami dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa kami yang di surga, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Roma pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Roma pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 36 yang mengatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan hukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Teman-teman, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom.
Saat ini bersama saya Diaken Abraham Tela, kita akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa beribadah bertatap muka secara langsung. Karena pandemi virus wabah corona yang sudah lebih dari 1,5 tahun ini melanda negara, bahkan dunia ini. Sehingga membuat gerak kegiatan dan aktivitas kita semuanya menjadi terbatas dan dibatasi. Tapi saya percaya semangat dan iman teman-teman pemuda tetap kuat dan menyala-nyala meskipun ibadah yang kita laksanakan dengan jarak jauh pada sore hari ini. Dan saya yakin ibadah ini tetap bisa menjadi berkat buat kita semua dan orang yang mendengarnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 36. Apakah kita yang hidup ini ada yang menginginkan atau merancangkan perjalanan hidupnya untuk gagal atau kalah? Saya kira bisa dikatakan tidak ada orang yang mau hidupnya merancangkan kekalahan atau kegagalan. Pasti banyak orang atau bahkan semua orang yang dalam hidupnya ingin menjadi yang menang. Bahkan Allah sendiri sangat merindukan bukan sekedar kita menjadi orang yang menang, tetapi Allah menghendaki agar kita lebih dari pemenang. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa lebih dari pemenang? Jawabnya adalah, kita harus menyadari bahwa ada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun-tahun yang lalu, kita pernah menghadapi masalah atau situasi yang sulit, bahkan sangat sulit. Maka di tahun ini pun atau di tahun-tahun selanjutnya, kita pasti akan tetap menghadapi masalah-masalah tersebut. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, kita sebagai seorang pemuda tidak perlu takut karena janji Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dengan pasti, bahwa janji Allah di pihak kita, maka tidak akan ada yang dapat melawan kita, bahwa tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menghancurkan anak-anak Allah. Karena Allah selalu menyertai anak-anaknya. Bukti kasih yang luar biasa itu adalah kehadiran Yesus dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Serta tidak ada kelemahan, penderitaan, ataupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rekan-rekan pemuda yang kasih Tuhan, sebenarnya masalah apa yang paling berat di dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah itu masalah uang? Apakah itu masalah sekolah atau studi? Apakah itu masalah pekerjaan atau yang belum dapat pekerjaan? Atau apakah itu masalah pasangan hidup kita masing-masing? Masalah yang paling berat dalam hidup kita sebenarnya adalah
ketika kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, manfaatkanlah setiap permasalahan yang kita hadapi untuk datang dan lebih intim dengan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan sanggup mengubah semua permasalahan yang kita hadapi menjadi berkat dan mujizat buat kita semua. Karena ketika kita menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, maka kita bisa dan sanggup menjadi orang yang lebih dari pemenang. Rekan-rekan pemuda, ada kalimat hikmat yang mengatakan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi situasi apapun. Kalimat hikmat ini mau mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa bagi mereka yang selalu hidup berserah kepada Tuhan, pasti akan mampu menghadapi beragam situasi sesulit apapun. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini masih dalam suasana kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76, yang baru saja kita rayakan pada tanggal 17 Agustus yang baru saja lewat ini. Kiranya rekan-rekan pemuda harus tetap menjaga hati agar tetap bersemangat menjalani hidup. Isilah hari-hari kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena semangat akan membuat kita tidak pernah kehilangan pengharapan untuk terus melakukan hal-hal yang berguna. Belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tetaplah berkarya dan yakin kepadanya dengan memiliki keyakinan yang teguh pada Tuhan. Akan ada kekuatan untuk bertahan dan menghadapi situasi sesulit apapun. Rekan-rekan pemuda, isilah hari-hari kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena semangat akan membuat kita tidak pernah kehilangan pengharapan untuk terus melakukan hal-hal yang berguna. Sekali lagi buat rekan-rekan gerakan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sangat merindukan bukan sekedar kita menjadi orang yang menang, tetapi Allah menghendaki agar hidup kita bisa lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 453, bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri.
dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pada kesempatan sore hari ini kami baru saja mendengarkan akan kebenaran firman-Mu mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Saat ini kami semua Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang mengucap syukur karena Tuhan tetap memimpin kami, sehingga kami tetap ada hingga saat ini dalam keadaan baik. Meskipun keadaan yang kurang mendukung karena situasi pandemi wabah virus corona yang masih merajalela. Tapi sekali lagi Tuhan, kami tetap selalu bersyukur dan mengucap syukur karena kami semua percaya dan yakin dengan semangat akan membuat kita tidak pernah kehilangan pengharapan untuk terus melakukan hal-hal yang berguna ke depannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat kami semua Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang dalam kehidupan, kegiatan dan aktivitas kami semuanya sehari-hari, baik yang bersekolah, berkuliah, dan bekerja, ataupun yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin dan bimbing kami semua, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat selalu, dan kami dapat menjadi berkat buat semua orang di sekitar kami dan yang mendengar. Tuhan, kami juga berdoa buat program-program Gerakan Pemuda di tahun anggaran yang baru ini. Meskipun dalam situasi yang belum menentu ini, karena masih banyak aturan-aturan dan batasan-batasan untuk melakukan kegiatan karena wabah penyakit, kami tetap percaya dan yakin apa yang kami rencanakan ke depannya tetap Tuhan beserta dan dapat menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa terkhusus buat orang tua kami masing-masing di masa-masa saat ini. Kiranya orang tua kami Tuhan beri kekuatan dan kesehatan ekstra, sehingga orang tua kami dapat membimbing kami anak-anaknya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kami anak-anaknya dapat melakukan hal-hal yang baik yang dapat dibanggakan oleh orang tua kami. Tuhan, kami juga mau datang berdoa buat rekan-rekan kami pemuda ataupun keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan ataupun kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan semuanya, agar permasalahan-permasalahan dan itu kiranya berubah menjadi berkat buat semua orang. Dan yang mengalami kelemahan tubuh, pulih sehat kembali, serta dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di mana-mana, baik wabah penyakit, bencana banjir, kemarau, gunung meletus, gempa, dan masih banyak kejadian-kejadian alam lainnya. Kiranya bersama Tuhan semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan dapat menjadi hikmat buat kita semua, buat para pemimpin pemerintahan
dari yang paling bawah hingga teratas. Kiranya Tuhan Yesus beri kekuatan, kesehatan buat mereka, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Juga para tentara, polisi, kiranya dapat mengamankan negara ini dengan baik. Juga para dokter dan perawat, kiranya dapat mengurus kami yang sakit, agar kiranya mereka Tuhan berikan kesehatan total. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba sebagai pelayan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Dan juga untuk Kantoria, Saudara Edo, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya, kiranya tetap Tuhan Yesus berkati. Juga untuk Organis, Saudara Vano, dalam perkuliahannya, dalam kehidupannya sehari-hari, kiranya Tuhan Yesus tetap berkati. Juga untuk Liturgos, Saudara Anita, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam mencari pekerjaan, dalam kegiatan pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus berkati. Serta kameramen, Bapak Martin T, kiranya bersama keluarga tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak doa yang belum kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya apa yang belum kami minta, apa yang belum kami sebut, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36, menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa, jika pada hari ini kami boleh Bapa mempersembahkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati berlipat ganda Bapa tangan-tangan yang memberi Bapa. Dan biarlah kiranya juga Bapa Engkau menyertai pengelola-pengelola yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Rekan-rekan pemuda, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pulang dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan sebelum menerima berkat, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait pertama dan ketiga. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai gerakan pemuda di tempat ini dan kita semua sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, saat teduh.